Pada sore hari ini Abah ingin mencoba menanggapi. Ada 30 orang yang meminta kepada Abah untuk menanggapi tentang tuduhan UAS ya, tentang Ustadz Abdul Somad, Mr. Somad tadi semua ya adalah jago dalam hadis tapi kurang punya rasa nasionalisme tadi semua. Jago dalam hadis, sekolah di luar tapi tidak cinta Nusantara. Bahkan dia tega-teganya mau bikin khilafah di Indonesia. Cocok memang kalau Somad itu dengan Ricik sama Kentut, Mae itu kan tadi semua. Dua orang ini memang ya bagusnya nanti kalau Ricik pulang ke Yaman biarkan saja Somad itu diajak aja. Memang dia gak pas tadi semua. Karena memang istrinya juga orang Yaman kan, wajar. Nah itulah sahabat yang pada sore hari ini di mana Somad berkata orang-orang yang membela Ba'alwi itu adalah komunis. Ngaco lu Mad, lu gak belajar lu. Sesungguhnya yang komunis itu, yang PKI itu justru dari Habib tadi semua. Saya katakan bahwa Habib Sukardi ada tahun 1663 bikin pemberontakan di Jawa Timur. Habib Muso ya, makanya Somad sekolahnya di Indonesia biar tahu bagaimana Habib Muso itu bikin pemberontakan PKI. Kemudian Aidit di Jawa Barat. Sementara Habib Barokmah itu ada di Kalimantan. Jadi jangan kebalik. Bukan malah nuduh orang yang membela Kiai Imad adalah komunis. Saya nih pembela Kiai Imad tadi semua. Dan kalau menurut saya orang-orang yang cinta tanah air Indonesia, saya yakin dan mengerti sejarah bagaimana sejarah Ba'alwi yang ada di Indonesia, dia tidak akan luntur hatinya tadi semua. Apalagi sekarang persoalannya bukan hanya bagaimana nasab, tetapi bagaimana Ba'alwi ini adalah penjajah yang berbaju sorban tadi semua. Adalah merupakan Belanda yang dipakai sorban, yang dikaitkan duriatnya pada Rasulullah. Nah inilah yang sahabat, saya tidak mau kasar menanggapi ini, tapi yang jelas memang kalau bagaimana ya, karena pada dasarnya manusia itu akan dikelompokkan kepada jenisnya masing-masing tadi semua. Silahkan kalian menuduh kami PKI, tapi silahkan cari dari kalangan NU sendiri. Justru orang NU lah yang dibunuh oleh komunis. Dan ribuan NU lihat di Jawa Timur. Jadi kalau Anda buka sejarah, maka sesungguhnya yang dibunuhi adalah ulama-ulama NU. Dan juga sama dengan Ba'alwi tadi semua ya. Bagaimana kasus Geger Cilegon, Geger Tambun, para kiai lokal lah Nusantara yang dibunuh. Karena akibat daripada fatwa dalam kitab Minhajul Istiqomahnya karangan Habib Usman bin Yahya. Itulah yang menjadikan dasar hukum bagi Belanda adalah mengejar para ulama Nusantara, para pejuang Nusantara adalah sebagai seperti tikus dalam got, dikejar-kejar dan dibunuh ribuan ulama. Bahkan dengan fatwanya Habib Usman bin Yahya itu dalam kitab Minhajul Istiqomah itu, akhirnya Belanda membuat pasukan khusus untuk mencari orang-orang pejuang-pejuang Nusantara, karena dengan fatwa itu adalah sudah dikatakan bahwa mereka adalah gurur, mereka adalah haram tadi semua. Sehingga itulah karena mereka adalah pelaku torikoh. Pangeran Diponegoro adalah pelaku torikoh, Imam Bonjol juga demikian. Pangeran Teku Umar juga adalah merupakan pengamal torikoh. Kemudian dengan fatwanya Habib Usman itu, torikoh mereka pun dianggap gurur. Karena dianggap gurur berarti anggap perbuatan setan. Perbuatan setan adalah penjahat. Maka di mata Habib Usman, maka Pangeran Diponegoro adalah penjahat, Teku Umar adalah penjahat, seluruh pejuang ulama-ulama Nusantara adalah dianggap penjahat. Itulah kenapa terjadi Geger Cilegon, sehingga ribuan petani plus ratusan ulama juga dibantai. Demikian pula adalah yang ada di Tambun. Jadi tolong UAS ya, UAS Abdul Somad, UAS tadi semua ya. Coba tadi semua. Ini memalukan sekali kamu itu hari semua. Coba saya tanya kamu, di mana rasa nasionalisme kamu itu tadi semua? Cuma hanya bisa ngomong aja. Ceramah itu bukan
Orang ngerti agama itu bukan demikian ya kalau menurut saya. Macam-macam orang kalian itu adalah orang-orang itu adalah hanya sebatas tahu agama, pengetahuan agama, tapi tidak tahu agama. Agama itu di sini nih letaknya. Tadi ya. Maka itulah kenapa ulama-ulama Nusantara dari tahun bahkan sejak awal adalah berjuang untuk tanah air ini dengan darah, dengan keringat, dengan harta, dengan tadi semua ya. Nyawa tidak terhingga korban yang ada. Coba UAS baca tentang sejarah Denles. Bagaimana Denles untuk membangun jalan membunuh adalah ratusan ribu warga pribumi dari semua ya. Inilah karena kalau menurut saya adalah ulama-ulama Nusantara kayak UAS kayak gini nih sekolahnya, gaya bicaranya tahunya adalah tadi semua. Inilah ya luar biasa, luar biasa. Kalau UAS mengatakan saya ada Kiai Imad adalah komunis, terima kasih. Tidak ada sejarahnya kami adalah komunis. Tapi kalau kalian tuduh komunis, silahkan. Kami tidak akan pernah. Maka lihat, pembelaan kami tidak ada satupun baik dari Kiai Imad, baik dari Kiai Nur Ihya, baik dari siapapun ulama-ulama kita yang menolak Ba'alwi, karena kita ngerti bahwa Ba'alwi itu adalah penjajah buat bangsa kita. Ba'alwi itu jelas ciptaan Snokor Gronyo. Coba kalian buka sejarah tadi semua ya, jangan korbankan orang-orang pribumi adalah untuk kalian jajah, sementara sesungguhnya karena mereka itu karena cinta Rasulullah. Saya tahu, saya tidak menyalahkan muhibin kalian para Ba'alwi, karena mereka adalah korban kalian. Cuma saya semoga Allah bukakan pintu hati kepada semua yang mencintai Habib ini, supaya diberikan dalam basyirohnya adalah sesuatu yang jelas tadi semua. Kalau kalian mau mempelajari sejarah, maka kata saya sekolah lah tadi semua ya. Baik dari semua sekolah yang lebih tinggi, kemudian belajar tentang sejarah dunia, belajar tentang sejarah Islam, belajar tentang bagaimana Yahudi, bagaimana Zionis ingin menguasai dunia ini lewat Ba'alwi dan juga lewat siapa? Lewat Wahabi tadi semua ya. Maka kalau Anda lihat pergerakan di dunia, apakah itu adalah ISIS apapun, semuanya sebetulnya adalah penggeraknya Amerika. Amerika itu adalah Yahudi tadi semua ya, Zionis. Saya tidak menyalahkan Yahudi. Baliknya, orang Islam pun yang teroris adalah buruk tadi semua ya pada dasarnya. Maka inilah mungkin saya karena diminta oleh teman untuk menanggapi adalah saudara tercintaku adalah UAS tadi semua ya. UAS, I love you tadi semua ya. I know you lah gitu ya. Cobalah belajar lagi tentang Pancasila tadi semua. Pasti kalau orang kayak UAS, kayak Rizik ini benci dengan Pancasila, maka Rizik bilangnya pantat Cina tadi semua. Ayolah orang-orang tapi tidak apa-apa tadi semua. Dunia ini indah kok, kalau tanpa kalian nggak ramai tadi semua. Karena inilah tujuannya juga. Maka kenapa sesungguhnya aku juga jangankan berterima kasih pada Ba'alwi, terima kasih pada UAS, bahkan kepada iblis pun aku akan berterima kasih. Karena aku tahu bagaimana bisa melatih kolbuku adalah dari iblis. Iblis adalah sparring partner, kita ngerti. Tahu baik itu dari yang buruk tadi semua. Mana ada yang baik tanpa ada yang buruk? Mana ada yang benar tanpa yang salah? Maka semuanya adalah baik di mata Abah Setu tadi semua. I love you Rizik, I love you UAS. See you next time ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.